Sofia sangat senang bisa tinggal dengan Devon. Walau dia terkesan tidak menerima, setelah mendapatkan servis yang memuaskan pasti akan menerimanya dengan senang hati. Begitulah pikir Sofia yang memang hanya ahli dalam hal seperti itu. Aku tidak akan repot-repot hanya untuk membuat Rudy bisa menerimaku, karena aku sudah bisa masuk ke dalam hidup Devon yang lebih sempurna dan lebih segalanya dibandingkan dengan dia, gumam Sofia. Tapi, apa aku akan membiarkan wanita kampungan itu tetap di sini? Atau mungkin aku depak saja kali ya? Mungkin akan lebih seru, ucapnya dengan seringai liciknya. Sedangkan di dalam ruang kerja, Devon benar-benar sangat frustasi dengan keadaan yang dia hadapi saat ini. Apalagi sekarang Lulu mendiamkannya, dia lebih baik dia dimaki atau mungkin dipu asteris uli itu jauh lebih baik. Dibandingkan didiamkan seperti ini. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar sangat menyesal, kenapa di saat aku sudah benar-benar berubah dan bisa memiliki wanita yang baik dan juga menerimaku apa adanya malah datang orang di masa lalu mengacaukannya. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana bisa membuat istriku percaya dan bisa seperti sedia kala kembali, ceria dan suka merengek untuk diajak keluar atau yang lainnya? Sungguh aku tidak mau seperti ini, ucap Devon sambil menangkup kedua wajahnya dengan kedua tangannya. Devon benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Apa mungkin Lulu menerimanya dengan senang hati seperti sebelumnya? Sedangkan di dalam kamar utama Lulu sedang membereskan baju-bajunya yang seperlunya saja. Dia akan pergi dan tidak membawa apapun selain pakaian saja. Itu pun hanya beberapa yang ia bawa. Sayang, kamu kuat ya? Mama akan menjaga kamu sekuat tenaga Mama. Mama tidak mau jika Mama berlama-lama berada di sini. Mama hanya ingin pikiran Mama waras saja, jadi maafkan Mama yang akan menjauhkan kamu dari papa kamu. Mama tidak sanggup sayang, lebih baik kita pergi. Kamu anak baik sayang, tolong dukung Mama ya nak, ucap Lulu dan sekarang dia meneteskan air matanya sambil mengusap perut datarnya. Seolah sedang berbicara dengan anaknya. Lulu langsung menyelinap pergi. Biasanya pintu belakang tidak dikunci dan juga tidak ada penjaganya. Lulu sengaja meninggalkan semua barang-barang yang mungkin akan bisa Devon lacak dengan mudah. Lulu hanya membawa uang cash dan perhiasan yang menjadi maharnya. Yang lainnya tidak, karena Lulu pikir itu bukanlah haknya. Awalnya Lulu akan menjual semua perhiasan yang dia punya untuk bisa membeli ponsel dan juga bisa pulang pada ibunya. Tapi apakah ibu mau menerimanya kembali? Karena ini adalah pilihannya. Lulu juga membawa berkas-berkas pentingnya juga buku nikahnya yang akan dia ajukan pada pengadilan agama secepatnya. Dia ingin segera bisa lepas dari suaminya. Walau dia masih sangat mencintainya. Tapi jika dia harus menderita tinggal satu atap dengan wanita masa lalu suaminya, itu sangat tidak mungkin. Dia memang yang mengizinkannya untuk tinggal, karena dia akan pergi. Lulu tidak bisa mengajukan cerai sekarang. Karena dia sedang hamil, jadi Lulu membiarkannya dulu. Dia hanya ingin otaknya tetap waras dan juga bisa hidup tenang berdua, bersama anaknya. Kita ke rumah nenek ya sayang, Mama tidak punya siapa-siapa jika di sini, gumam Lulu lalu sudah keluar dari rumah besar itu dan menaiki taksi yang sebelum-sebelumnya sudah dia pesan. Dia sengaja memesan taksi untuk menuju mall untuk menjual semua perhiasan yang dia punya untuk biaya hidupnya dan juga anaknya. Lulu sudah menjual semua perhiasan dan langsung pergi menaiki angkot menuju terminal bus. Dia akan memulai semuanya dari awal lagi, sekarang dia akan kembali pada ibunya yang entah akan menerimanya atau malah sebaliknya. Sedangkan Rina yang sudah mencoba untuk berdamai dengan keadaan dan dia bisa seperti dulu lagi, ceria dan tidak banyak beban dalam pikirannya. Nomor siapa ini yang masuk? Tanya Rina pada dirinya sendiri. Rina membukanya dan betapa terkejutnya dia melihat siapa yang mengiriminya pesan singkat ini. Lulu, apa dia benar-benar sudah pergi dari si Teflon itu? Bukankah dia sangat mencintainya? Awas saja kau Teflon, gue bakalan ngasih pelajaran yang akan membuat lu menyesal seumur hidup lu, ucap Rina dengan sangat menggebu. Lalu Rina menghubungi Lulu, dan benar saja, Lulu menceritakan semuanya pada Rina. Karena dia hanya bisa bercerita padanya, jika pada ibunya itu tidak mungkin. Mungkin setelah pikirannya sudah tenang barulah menemui ibunya. Sekarang Lulu akan tinggal dengan Rina dulu. Satu kamar bareng, karena hanya Rina satu-satunya orang yang sangat dia percaya.
Rina setelah mendengarkan penjelasan dari Lulu langsung sangat emosi. Tapi dia harus bisa menahan dan menetralkannya, dia akan menjemput Lulu malam ini. Dan dia harus mempersiapkan semuanya supaya Lulu bisa nyaman dengannya. Malam harinya Rina benar-benar menjemput Lulu menggunakan motornya yang selalu dia gunakan. Rudy melihat Rina mengeluarkan motor untuk pergi. Dia bertanya-tanya kenapa Rina pergi malam-malam begini. Mungkin seperti itu pertanyaan Rudy. Lulu, ucap Rina dan langsung memeluk sahabatnya. Rina, ucap Lulu juga membalas pelukan Rina. Ya sudah kita pulang ya. Nanti baru bisa ngobrol di sana, ucap Rina yang menuntun Lulu untuk duduk di atas motornya. Makasih ya Rin, maaf aku merepotkan kamu, ucap Lulu merasa tidak enak pada Rina, karena sudah mau menjemputnya malam-malam begini. Tidak ada kata merepotkan Lu. Kita itu sahabat, jadi di mana sahabat kita membutuhkan kita harus membantunya bukan? Jadi jangan sungkan lagi, jawab Rina sambil tersenyum pada Lulu. Mereka menempuh perjalanan yang dekat jadi tidak membutuhkan waktu lama mereka sudah sampai di depan kamar kosan Rina. Rina membawa Lulu segera masuk dan menyembunyikan Lulu untuk beberapa saat atau mungkin waktu. Entahlah sampai kapan. Yang pasti dia akan selalu ada untuk Lulu. Untungnya Rina mempunyai kasur yang luas untuk mereka gunakan berdua. Bersihkan diri kamu dulu Lu, supaya lebih nyaman untuk tidur, ucap Rina yang sedang menyiapkan air hangat untuk Lulu. Makasih ya Rin, aku pergi mandi dulu, ucap Lulu dan beranjak pergi menuju kamar mandi. Setelah segar, Lulu ikut berbaring dengan Rina yang sudah tertidur. Itulah Rina, dia akan gampang jika soal tidur. Dia akan langsung terlelap jika kepalanya sudah menyentuh bantal. Maafkan Mama ya sayang, kamu tadi ikut sedih karena Mama, kamu pasti kuat sayang. Kita bangkit bersama ya, gumam Lulu. Dia juga ikut terlelap bersama dengan Rina. Dia menangis dalam diam dan dia tidak bisa tidur dengan nyenyak seperti biasanya. Sedangkan Devon sedang panik mencari keberadaan istrinya yang pergi entah kemana. Dia membuka semua lemari dan semuanya masih ada, pakaian juga barang-barang istrinya. Dan yang membuat Devon semakin khawatir Lulu tidak membawa ponselnya juga uang dan macamnya yang seharusnya dia bawa. Kamu Mena sayang, kenapa meninggalkan aku? Gumam Devon sambil menatap fotonya dan juga Lulu. Tuan mungkin Nyonya sudah pergi jauh. Atau mungkin pulang ke kampung halamannya Tuan, ucap penjaga gerbang yang selalu berjaga di depan. Apa mungkin itu terjadi? Tanya Devon kembali dan dijawab dengan anggukan kepala oleh penjaga tersebut. Devon lalu pergi untuk mencari istrinya. Mungkin yang dikatakan oleh penjaga itu adalah benarnya juga, jika sekarang Lulu sudah ada di rumah orang tuanya. Tapi jika tidak ada, apa yang akan dia katakan pada ibu mertuanya jika dia bertanya? Apa mungkin Lulu menceritakannya atau belum? Jika sudah maka bersiaplah untuk mendapatkan hukuman dari ibu mertuanya. Mungkin lebih parahnya lagi dia mungkin disuruh untuk bercerai dengan Lulu. Membayangkannya saja membuat dia semakin takut. Apalagi jika menjadi kenyataan, bisa-bisa dia benar-benar menjadi tidak waras karenanya. Devon benar-benar dilema akan melakukan apa. Devon percaya jika Lulu tidak mungkin pergi jauh darinya. Atau mungkin dia sedang menenangkan pikirannya saja. Begitulah pikir Devon yang sudah sangat pusing memikirkan semuanya. Masalah ini saja belum selesai, sekarang datang lagi masalah yang baru dan membuatnya tidak berdaya. Devon sudah membuat kesalahan yang sangat fatal. Membuat istrinya pergi apalagi dalam kondisi sedang hamil muda. Dia tadi mendapat telepon dari ibu mertuanya untuk menanyakan keadaan Lulu dan juga bebinya. Dan Devon hanya menjawab baik semuanya. Dia jadi tahu jika istrinya tidak pulang kampung. Apa yang akan dia lakukan sekarang jika sudah seperti ini? Sayang, kamu di mana? Aku sangat mengkhawatirkan kamu, apa kamu dan baby baik-baik saja? Please jangan membuat aku semakin tidak karuan seperti ini, ucap Devon yang masih menatapi layar ponselnya, di mana ada fotonya dan juga Lulu yang menjadi wallpaper di ponselnya. Dia benar-benar sudah tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak tahu harus berbuat apa, yang pasti dia akan berusaha untuk mencari istrinya yang pergi entah kemana. Saat sedang kalut memikirkan kemana Lulu pergi dia dihibur oleh gadis kecil yang memang sangat bisa untuk membuat orang merasa nyaman. Rasa nyaman yang sama seperti pada Lulu. Lulu, wanita yang sangat sederhana dan juga baik hati, gumam Devon dengan suara sangat kecil. Bahkan orang di sampingnya saja tidak bisa mendengarnya.
Dad, apa Dedi sudah menerima Via? Tanya gadis kecil yang menyebut dirinya Via. Iya, jawab Devon dengan senyuman tipis di bibirnya. Yeay, Tang Yu Dad, ucapnya langsung memeluk Devon yang berada di sampingnya. Devon diam mematung. Dia tidak tahu harus apa dan bagaimana, dia tidak mungkin menyakiti gadis kecil tanpa tahu apa-apa ini. Apalagi masalah orang dewasa yang sangat sulit. Dad, Via senang Dedi mau menerima Via. Via sangat ingin memiliki seorang Dedi, Mommy tidak pernah memberitahu jika Via masih memiliki Dedi. Mommy suka bilang, jika Dedi sudah pergi jauh banget. Jadi Via tidak bisa bertemu, tapi Via berdoa pada Tuhan supaya bisa bertemu Dedi. Dan Tuhan mengabulkan doa Via, bisa bertemu dengan Dedi, ucap anak kecil yang berbicara panjang lebar menceritakan kisah hidupnya. Devon masih saja diam, tapi dia memeluk tubuh kecil itu yang terkesan sangat kurus untuk anak seusianya. Devon mendengar isak tangis dari anak yang sedang dia peluk. Dia anakku, dia tidak bersalah apa-apa. Akulah yang bersalah dalam semua ini, aku akan menjagamu nak. Dedi akan membuat kamu bahagia bersama dengan Dedi, ucapan yang tidak bisa keluar dari mulutnya, hanya bisa dia ucapkan dalam hatinya saja. Dad, Dedi tidak akan marah-marah kan sama Via. Via takut jika Dedi marah-marah, Via tidak mau dimarahi lagi oleh Mommy karena tidak menurut dan tidak menjadi anak baik. Mommy juga sering memo Via jika Via meminta ditemani tidur, padahal Via merasa takut karena habis mimpi buruk, tapi Mommy tidak percaya sama yang Via katakan. Mommy marah-marah dan juga memo Via hingga Via bobo, ucapnya sambil terisak dalam pelukan Devon. Bregesek, dia tiga memukuli anak sekecil ini hingga tidak sadarkan diri. Benar-benar jal Geisia an. Aku akan membuatnya merasakan juga bagaimana rasanya dipu Uli, geram Devon yang mendengar cerita memilukan dari putrinya. Ya, Devon sudah menerima Via sebagai putrinya. Apa Via ingin Dedi melakukan sesuatu untuk Via? Tanya Devon pada Via yang masih memeluknya dengan erat. Via langsung melepaskan pelukannya dan menatap wajah sang Dedi sambil mengusap air matanya yang mengalir di pipinya, lalu tersenyum dan mengangguk. Apa yang Via inginkan dari Dedi? Tanya Devon lagi ikut menghapus air mata di pipi Via. Via ingin selalu bersama Dedi. Via tidak ingin bersama Mommy, ucapnya dengan menunduk takut jika Devon marah padanya. Apa Via yakin hanya itu keinginan Via? Tanya Devon dengan mengangkat wajah anak kecil yang memang sangat mirip dengan dirinya waktu kecil. Iya, jawab Via dengan mengangguk. Baiklah, Dedi akan mengabulkan keinginan Via supaya bisa bersama dengan Dedi. Tapi Via harus berjanji menjadi anak baik dan patuh pada Dedi. Oke, ucap Devon sambil mencolek hidung mungil Via. Iya, Via berjanji, jawab Via lalu menyodorkan jari kelingkingnya dan disambut oleh Devon. Mereka berdua tertawa bersama dengan saling memeluk satu sama lain. Sedangkan Sofia sedang sibuk mengatur kata-katanya supaya Devon mau menikahinya dengan resmi dan secepatnya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menjadi nyonya Devon Tomlinson. Dia sangat senang membayangkannya. Bagaimana jika itu terjadi? Maka di sini Devon adalah pria yang sangat bot membuang berlian dan memungut kerikil yang tidak ada gunanya. Titik. Sedangkan Rina dan Lulu sekarang sedang sarapan bersama di kamar kosnya. Sambil nunggu Lulu mau menceritakan apa yang terjadi padanya dan juga Devon. Lu, kamu yakin akan tinggal di sini dulu sampai kamu tenang? Tanya Rina dan diangguki oleh Lulu. Aku sih tidak masalah. Tapi yang jadi masalah jika aku kerja dan ibu kamu ingin ke sini gimana? Aku tidak mau berbohong loh sama ibu kamu, tanya Rina lagi. Dia juga bingung harus apa. Dan beralasan apa jika ibunya Lulu ingin masuk ke dalam kamar kosnya Rina. Kasih ide ke lu, jangan diem mulu. Udah kayak ayam kena flu diem mulu, ucap Rina dengan memanyunkan bibirnya. Rin, mana ada ayam kena flu? Kamu ini ada-ada saja kalau ngomong, jawab Lulu. Yang baru mau mengeluarkan suaranya. Nah gitu dong, ngomong. Kan gue jadi seneng lihatnya, gue nggak seperti sedang bicara sama orang nggak ucap Rina dengan cengengesan. Kamu ini Rin, dari dulu masih saja seperti ini. Tidak pernah berubah, jawab Lulu dengan senyuman tipis di bibirnya. Lu nggak tahu saja keadaan gue beberapa bulan yang lalu. Gue sudah seperti bukan diri gue sendiri, ucap Rina sambil menatap wajah Lulu yang sembab dan juga matanya merah dan bengkak. Kenapa bisa? Apa alasan kamu berubah?
Tanya Lulu yang penasaran. Ish, lu ini, gue yang nanya lebih dulu, kenapa lu malah balik nanya masalah gue? Asem lu, jawab Rina dengan tepukan sayang di paha Lulu. Sedangkan Lulu yang ditanya malah diam saja. Dia sepertinya belum bisa menceritakan pada siapapun, termasuk Rina mungkin. Mungkin Lulu belum siap jika dia harus bercerita pada Rina dan Rina akan marah besar juga akan memberikan pelajaran pada Devon. Malah bengong lagi nih anak. Lu kenapa sih lu? Gue bingung tahu. Lu itu sebenarnya ada masalah apa sama dia hingga lu kabur kayak gini? Tanya Rina tidak pernah bosan mengulang-ulang perkataannya. Jika menikah akan serumit ini gue jadi ogah ya buat Marit, ucap Rina kembali dengan bergidik ngeri. Lulu menghadiahkan piasteris ulan lumayan keras pada lengan Rina. Pasalnya Rina tidak mau menikah, karena dia tidak mau terjadi pada pernikahannya kelak. Kalau ngomong kamu nggak pakai bismillah dulu sih. Jadi asal jeplak aja, sudah kayak LPG 3 kilo, ucap Lulu sambil menggerutu. Nah, ini baru sahabat gue. Dia sudah kembali, ucap Rina heboh sudah bisa melihat senyuman tipis dari Lulu. Walau hanya tipis itu sudah lebih baik, daripada tidak sama sekali. Sedangkan di kamar sebelah Rudy sedang mendengarkan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Rina dan temannya itu. Dia merasa heran, bukankah sahabat Rina semuanya sudah menikah? Kenapa dia ada di sini? Berbagai macam pertanyaan berkeliaran di kepalanya. Dia mau bertanya, takutnya Rina akan semakin menjauhinya. Apa yang harus dia lakukan? Entahlah Otor juga tidak tahu. Apa yang sedang mereka bicarakan berdua? Kenapa semakin tidak terdengar? Gumamnya pada dirinya sendiri. Aku harus mencari tahu. Siapa tahu aku bisa dekat dengan Rina dan segera untuk bisa memilikinya. Semoga saja, amin, ucapnya sambil mengusap mukanya dengan kedua telapak tangannya seperti abis berdoa. Sekarang aku harus pergi dulu. Aku harus bertemu dengan pengawas lapangan yang ditugaskan oleh perusahaan pusat, gumam Rudy, lalu bersiap mengenakan pakaian formalnya. Walau dia akan meninjau proyek, dia akan tetap menggunakan pakaian formal. Karena dia harus profesional dalam pekerjaannya. Rudy sudah siap untuk berangkat. Begitu pula dengan Rina yang juga akan pergi kerja, dia seperti melihat seseorang yang dia kenal berada di dekat sini. Apa mungkin dia ada di sini? Mungkin aku salah lihat, ucap Rina lalu melangkahkan kakinya menuju pabrik tempatnya bekerja. Sedangkan Rudy bersembunyi supaya Rina tidak tahu. Untung saja dia sadar jika Rina juga keluar dari kamar kosnya. Dan untuk saat ini dia selamat, entah untuk yang lainnya.